Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalisu fi kasri syahwataini al-butni wal farji. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan memecahkan akan dua syahwat perut dan syahwat farj. Pembahasan yang lalu kali kita bahas tentang kewajiban dalam ibadah puasa, syarat wajib puasa, yang membatalkan puasa, dan sunat dalam ibadah puasa, serta tingkatan puasa pada namanya syariat, tariqah, hakikat, dan ma'rifah. Kemudian tingkatan puasa ulum awam, khawas, dan khawasul khawas. Namun demikian, walaupun kita bahas tentang lain, bila ada pertanyaan berkaitan dengan puasa, tetap tak perbolehkan walaupun pertanyaan di luar daripada yang kita bahas. Dan pada semuanya akan kita bahas dua buah syahwat yang sangat membahayakan. Yang pertama namaji syahwat perut, artinya suka makan banyak. Kemudian syahwat farj. Kiban cara memecahkan dua buah masalah yang dapat menghambat tembus hati kitanya beribadah ataupun menjalani kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "I'lam, ketahui olehmu, anna man sya'a, akan bahwa sungguh kejadian asal mula jami'il afati, segala yang membinasakan, syahwatul butni, itu syahwat perut, wa minha, sebahagian daripadanya termasuk syahwat perut, tata'asabu syahwatal farji, membawa ataupun bercabang ia akan syahwat farj. Wa minha, sebahagian daripadanya, usibu Adam alaihi salam, tertimpanya kejadian Nabi Adam alaihi salam, wa biha, dan dengannya karena syahwat perut, ukhrija, dikeluarkan akannya Nabi Adam minal jannati, daripada syurga. Wahia allati tantahi birrajuli, dan bermula dianya syahwat perut itu penghabisan dengan seseorang, ila ayyutalibad dunia, kepada bahwa menuntut atau mencintai akan dunia, wa yarghabu fiha, dan gemar suka hati kepadanya dunia. Jadi banyak persoalan yang membahayakan dikarenakan banyak makan. Di antara lain, banyak makan binasa hati, mati hati dengan lu makan dan minum. Saban lagi ibarat tanaman kalau tadi, mati tanaman karena mindram lui, menogah mati hati karena banyak makan dan banyak minum. Artinya, ketahui olehmu, hai orang yang berkehendaki kemenangan di dalam dunia dan kemenangan di dalam akhirat. Katanya, yang ingin senang bahagia dunia dan akhirat, perkaranya boleh datang untuk katanya tepunya. Karena mihana dadebu, hana merasakan perbuatan itu membahayakan.
bahwa tempat kejadian kebinasaan itu yaitu syahwat perut. Yang awal mula timbul maksiat batin adalah bak syahwat perut. Gara-gara kita nyolu makanan nyebut yang harum pih galak bak tamita. Banyak menghalalkan segala cara, berbuat bermacam-macam karena syahwat perut. Yakni gemar, sangat gemar kepada makan yang bahaya. Dan daripadanya bercabang syahwat farad. Tiga makanan katanya tiga syahwat. Akhirnya membawa kepada suka jima. Sangat gemar kepada jima. Dan lagi daripadanya syahwat perut itu terkena Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala memakan akan dia. Yang gara-gara urusan kucing. Nabi Adam semenjak dalam syurga sehingga gubtubin kuno dunia karena ruh gupajuh buah khuldi. Yang urusan dengan makanan. Lagi yang kalian dah bahas yang kau likut. Kalau makan yang haram walaupun sedikit itu membinasakan agama. Tapi makan banyak yang halal itu membinasakan hati. Walaupun yang halal hang bila baju. Makna le kuno perut. Ibanjit berhenti makan sebelum kenyang. Bila kelaparan kagada duit kajit apiu. Walaupun yang halal tetap binasa hati. Dipukru hati kita yang kan murung Allah Ta'ala itim lawan nyami hati kaki. Tetapi yang harum walaupun bacut yang sangat bahaya, yang bahaya agama. Menanjing surah yang kau likut tujuan puasa untuk mensedikitkan makanan. Menyelu dapajuh makanan, lebih-lebih na syubhat makan yang harum, nyarugo ibadah puasa, lagi rugo tafok bangunan yang paling raya, tapogot lain gubuk yang paling ubi. Menan rugo ibadah dengan banyak makan, walaupun yang halal, apalagi yang haram. Karena suka kepada makanan, Nabi Adam sendiri yang dalam syurga gubtubir kena. Coba tak bayangkan katanya yang na ilua menyo ruh taput yang gelarang nyawa yang kana ilua cukup payah untuk tamong dalam syurga. Yang dalam syurga gubtubirnya kesebab pada yang hakikat je menyo Nabi Adam hana gubtubir kena urunya hana katanya wate hana katanya syurga neraka pada nur Nabi Muhammad kali ke ciptakan lebih awal hana so syurga hana so neraka. Maka dengan gubtubir Nabi Adam kena na manusia na aso syurga na aso neraka. Cuma sebab sagai bak pajuh bohuldi. Dan lagi syahwat perut itu yaitu menyampaikan dengan orang laki-laki kepada bahawa ia menuntut akan kekayaan dunia. Apabila katanya le makanan syahwat perut pajuh makanan ku yang hawa ku yang galak nyo membawa katanya dah cinta kepada kekayaan dunia. Jadi mia katanya tiga makanan nyo pasti katanya akan tertuntut kekayaan dunia. Dunia yang maksud adalah yang tapubut yu masaudib hana faedah lih tamati dan uru akhirat ya ke dunia. Tapi miana faedah lih tamati dan uru akhirat nyan hana kira dunia, kira nyan beragama.
Karena getanya lu pajuh makanan, nyo pasti getanya terbawa kekayaan dunia. Jadi pada minta kekayaannya nyantina nurung hanali kontrol, halal haram nya hanali. Yang bermacam cara agu halalkan. Dan sangat gemar ia di dalam dunia, yakni dengan sebab syahwat perut itu. Dan kenyang galak dalam dunia, makan yang senang, minum yang lezat, galak dalam dunia, anak tinggal dunianya akan ditinggal. Sehingga dunia terbikin baktinya. Ayam Allah lebih good you gohlam lun tinggal kata, lebih good kata tinggal lu. Artinya gedanya lebih hawai tak tinggal dunia. Iyo golong dunia tinggal kita yang dunia tinggal kita yang adalah mati. Yang mati na istilah mati pada syariah, tariqah, hakikat dan ma'rifah. Tapi iyo golong dunianya tinggal kita yang awal kita yang tinggal dunia. Kiba mukum be lale ngan dunianya anam dunia ibadah. Karena dengan sebab syahwat perut itu, jadi gemar seseorang akan harta, pasti ganya menimbulkan suka banyak harta. Dan sangat gemar kepada dunia, seakan hamatili lale dalam lezat dunia, sang-sang hamati watenyan ke mati. Padung nadu makanan lezat, sinan tempat mati kata. Ba tempat yang hana tak sangka, disinan racun dengan tuba. Lagi ibarat sidang dalam saka, lalai je mameh lebih. Anak merasakan ni mati yang dalam sakanya. Sehingga budak rupa rumah bucok saka gebuh dalam dia juga ketina mati je. Yang kesina kehidupan dalam dunia tua kepada akhirat. Pakan menurut yang sibuk urusan dunia, sibuk kekayaan karena urusan perut, artinya suka makan. Dan dengan dia asal segala kejahatan. Ubina punca buat jahat karena 3 makanan. Gara-gara adanya nit makanan bandu bacut naik tun. Tacu ada kau. Gara-gara adanya 3 makanan bandu bacut bulan puasa naik dah puasa. Kada buka puasa. Gara-gara adanya 3 makanan atagop roh pungut bulu catah adanya bekli kenang hak kau. Nyan punca kejahatan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tu nah hadis muka orang yang raya makanan walaupun getnya orang alim gebenci dah Allah. Yang tu penutup pun akan mengumpul hadisnya. Hubud dunia arasu kulli khati'ah. Bermula sangat kasih akan dunia itu, yaitu kepala segala kejahatan. Otak terjadinya kejahatan itulah awali cinta kepada dunia. Sebagaimana dalam ibarat hadis yang lain juga, arak itu permulaan daripada ibu kejahatan. Maka agama gelarang katanya hanggebi mabuk. Mabuk na dua. Mabuk dengan arak, ngan mabuk ngan dunia. Mabuk ngan arak anak hak parah. Hukum agama orang jib arak giuhat giu support putluh go sigo jib arak. Kemudian sadar bertaubat lebih mudah. Tetapi dia mabuk dunia nya lebih parah. Han sadar dengan sampai mati dalam keadaan mabuk dunia. Maka bila ada pugat pertanyaan, manakah terlebih bahaya antara mabuk arak, mabuk ganja, mabuk sabe dengan mabuk dunia?
Jawabannya, mabuk dunia itu terlebih bahaya daripada mabuk arak. Mabuk arak nawate boleh kailhab kateler tiuro si malam kailhab bungo singo katadan gupim ganja gupim sampai ka mabuk tuaga minggu hana gedepu ro geteler minggu geleh ka boleh. Tapi mabuk dunia hana menjam boleh. Tapi kiamatnya maka lebih bahaya. Permulaan kejahatan itu diawali dengan cinta kepada dunia. Menyonyan prinsip manusia hubud dunia nyan kajelas senambung ji wayan saunal akhirat. Tua ke akhirat. Nyawati kedua ke akhirat anda merasa katanya akan mati dalam dunianya. Merasa udip tepi. Dua tiga kamu kan nakir dalam kubur tu sampai. Maka mengambil timbul segala kejahatan, tak usahakan sedikit demi sedikit tak kurangi cinta pada dunia. Dan urang cinta dunianya berupa contoh bubuh contoh Nabi. Kiban contoh bubuh ad-dunya jifatun wa talibuha kilabun. Dunia artinya orang sedot dunia. Dunianya ibarat bangki. Yang sedot bangki afe. Sama dengan orang kusedot dunia ibarat lagi afe kusedot bangki. Nyamban hina orang sibuk dengan urusan dunia. Dan lagi sangat gemar kepada makan itu, yaitu satu maksiat yang batin yang 10 dahulu itu. Salah satu maksiat batin dalam jumlah 10 termasuk adalah syarru ta'am, galak hak ke raya makanan. Bahasa Aceh gukun raya umpun atau banyak umpan takai. Nyan raya umpun salah satu perkara maksiat yang batin. Dan han hidup nyan bahaya oleh orang yang hana gebur. Maka dalam ilmu tasawuf penyebab hantruk berjalan hati syuhud hati tajalli kepada Allah menghambat dengan makan yang banyak walau halal. Menyayang haram nyan apa yang ada pegali. Jadi ada ikut nyan maksiat batin nyan nalam nganji hilikun itu biar tu itu biar lahinan. Oleh nyan dendam itu biar tinan. Dengki itu biar inan, tekabu itu biar bermacam-macam penyakit hati kam tapat bang dayang. Karena kanangan bunuh salah tabuh dalam jumlah 10 termasuk banyak makan. Maka kurangi. Apabila tapajuh makanan, ban kagada rasa kelaparan, yang kaji tepiu. Ini kadang tak tintop bro tapajuh. Yang mentem tatakatnya. Dan setiap gelaran dalam agama yang membahayakan sih. Lagi contoh, getanya hanggu bijib iya sirada, gue pegah hana ada, yang secara tingkat, makna khusus. Tajib iya secara adem membinasakan tubuh, bahaya jika penyakit, sehingga pegah rusak ginjal. Olehnya lang betuh iya tidak ada, bukan sekedar hana ada, membahayakan kena penyakit prostat, pegah muran doi. Setiap gelaran dalam agama nyana tebak mukai penuh. Maka waktu kami pegang hukum nyan beli talangi tetap bermasalah. Salah satu maksiat yang batin munawah adalah le tapajuh makanan. Horat itama maksiat batin. Wate le makanan ketanyonya kajilah le ilake minuman.
iya gerah ban ka gerah kalima ban lima hai dai ibadah ila kiri ili dai ibadah maka efektif kepada han dai ibadah nyan gara-gara masjid mukait dengan le makanan wallahu a'lam. Faslun fi bayani fadilatil ju'i wa dhammi syabai. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan lapar dan kecelaan kenyang. Kelebihan orang tim puasa dan tercela orang yang le makanan. Makna lapar orang hana le pajuh makanan. Boleh jadi iganya hana puasa tapi makanan hana le. Yang lebih god sering puasa. Menya lagi tanya berken bulan Rajab sering dah puasa, bulan Syaban sering dah puasa, nya teh bulan Ramadan ana he nya ka sering. Lagi anu ni masa umur 7 tahun kata pelatih tayu semayang. Menggolong balik je kai tim semayang hana le tinggal. Wate ka balik wate ka wajib hana tinggal ni. Pakal tengok kadang tempian kasih tak mudah buat tinggal semayang berat dari awal jadi dah semayang kaji hana tahan ya ini tak tahan puasa menajib yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jahidu anfusakum bil ju'i wal atashi fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah wa annahu laisa min amalin ahabba ila Allah ta'ala min ju'in wa atashin. Artinya perangi oleh kamu akan diri kamu itu dengan lapar. Giyu perangi rawadu dengan tunduk. Artinya sering-sering tak puasa dan dengan tahan dahaga. Maka bahwasanya pahala di dalam yang demikian itu seperti pahala berperang di dalam sabilillah dengan kafir. Lawan tiga tapajuh makanan dengan cara sering tak puasa. Tak lawan suka makan yang banyak dengan cara tak puasa. Nyan lebih pahala lagi katanya perang kafir atau perang sabilillah. Mufhum ji? Orang yang lawan wate raya makanan iganya be turun makanannya lebih-lebih. Tak lawan kemauan banyak makan, nyan sabar lagi tak lawan kafir tak hukum agama. Nyan ban tam silang pahala. Dan bahwasanya tiada daripada amal yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Hana lain pun yang paling dicinta oleh Allah kecuali orang tim puasa. Makna tun lapar dengan dahaga yang guru puasa. Hana lain karena li'annahu puasa itu adalah wa ana ajzabi. Ya fa innahu li wa ana ajzabi. Puasa itu bagiku dan aku yang membalas baginya. Miakan karena perintah Allah hana mukosinya tim puasa. Ladum larmo tangga gudul ina-inang telah mataku. Kan hana mataku kana mengut nah. Tapi bengih. Mana apalagi puasa? Nyawatnya oragam tayi kunurina nyero na putnya mulai tubuh. Tapi murid baikna pajuh makanan. Nyaw urina ngelake mukali. Macam-macam kang ngelake dampang. Angti. Tapi pakal datang sampai di bulan. Yang kenya wa innahu li puasa itu bagiku kena Allah. Wa ana ajzabi dan langsung Allah Taala beri balasan. Pakal Allah Taala wajib puasa kita yang supaya orang kaya timbul kasih sayang ke orang kasih. Bahkan Allah Ta'ala wajib takut
supaya urun gasin timbul kasih sayang ke urun kaya. Yang baduanya lebih syariat batun yang kedua Hijriah. Jadi urun kaya payung mangan tapi jangankan tendek terlambat makan pun jarang. Karena doa rasa adu. Ban puasa gedong rasa adu berat lagu buat tendek derita tak buat tendek. Kiban ke nasib masyarakat lun, tetangga lun, rakyat lun, mau bulir-bulir, mau tuntun dalam kelaparan. Mami agaknya hantar ke puasa, nak doh rasa adu, mana kasih sayang ku dengan sin. Ka doh dia baru sayang ku dengan sin. Menanci ke wajib takut supaya orang kasin mengikat kasih sayang ku orang kaya. Dengan orang kaya kenal takut, gebuh takut, maka orang kasin sayang ke orangnya, saling mengikat hubungan baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu malakutus samai man mala'a batnahu. Artinya tiada masuk seseorang yang memenuhi akan perutnya itu ke dalam alam malakut, yaitu alam yang gaib, dan dinamakan akan dia alam misal dan alam arwah, yaitu yang dapat dilihat dengan mata hati dan tiada dapat dilihat akan dia dengan mata kepala. Bersalahan alam ajsam, maka yaitu dapat dilihat akan dia dengan mata kepala. Selama getanya matang tiga makanan, nyohan tumbus hati berjalan kepada Allah, hijab padok sabi. Han sampai kepada tingkat alam malakut, alam yang gaib, alam yang misal dan alam arwah yang handuhi kalian dengan mata, tapi kalian dengan mata hati syuhud. Wujudul wahdah fil kasrah, wujudul kasrah fil wahdah. Artinya ada yang banyak karena ada satu, yaitu Allah. Ada yang satu itu bertanda ada yang banyak, sehingga hati ganya hana lilale dengan dunia, sabi-sabi ganya hadir hati kepada Allah. Ada yang banyak na segala makhluknya karena na Allah, dengan karena na Allah, na yang lain. Na lain karena sebab na Allah hanam sebab karena yang lain. Menyana yang lain diawali oleh permulaan awai hana dua baruna. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada permulaan, cip dilekan pun kon cip kana. Sehingga agaknya hanali berbimbang hati kepada dunia. Tupit teblut tengut jaga selalu hatinya hadir kepada Allah. Tapi handuk tingkatnya yang menteng galak pajuh makanan. Nyan payah kukurung makanan mengaduk, sehingga para wali-wali Allah memiliki sifat kasyaf, sifat terbuka dengan mata hati yang hadir dengan mata oleh dengan mata hati. Nyan ulun kaduk tingkat kasyaf. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu fi inusafi butunikum fa innahu juz'un minan nubuwah. Artinya makan oleh kamu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman di dalam setengah perut kamu. Agama gaduh kahan tatim tenggerah dengan tak puasa. Boleh saja hana ada puasa, tapi luar Ramadan. Boleh saja hana puasa, tapi dengan syarat watiap pajuh makanan baik penuh perut setengah perut. Bahkan hadis lain dia pegang pada sulus sepertiga bagi kelahiran.
Saboh bagi baik ibu makanan, saboh bagi baik ibu minuman, saboh bagi itu pernapasan. Jadi minyak punuh perut dapat juh makanan, nafah kita yang mengkarang. Mungkin tinggal dia pada cucu beruji. Jogolom dia buat baru mau tunggu, pejubu tajanya tu baru mau tunggu muah dia. Hai dah karat, hai dah buat. Banyak berat pengaruh tiga makanan. Lemoh pihnya, dengun pihnya, menyokat dengan ibadah hanali harapan. Maka bagi urung-urung yang saleh, banyak tidur itu merasakan sangat banyak kerugian. Lu dengut nyargo dia melu dengut kumangan badan begak 4 sehat 5 sempurna. Tapi dalam ilmu agama banyak tidur itu binasa. Ramli ketemu semayang perlu rakaat gara-gara dengut makur kun sunat tinggal wajib tempat. Oleh yang dia baca Quran. Lebih-lebih lah belum puasa, salah tabuh dirindukan di syurga baca Quran. Mami dia gaduh dengut pajan ketemu baca Quran. Mana pada berwid matabuhnya je cik pada ada pegang macam-macam tapi ada faedah. Oleh karenanya setengah perut perlu makan baik penuh. Maka bahwasanya yang demikian itu satu suku daripada martabat nubuwah. Nubuwah itu kenabian. Sifat yang nabak Nabi makan sekedar hilang daripada kelaparan. Menyogedanya kata tim pajuh makanan jib minuman asal kagadah gerah kajib piyuh beli jibi kagadah de kajib piyuh beli pajuh makanan itu adalah sifat Nabi nyan akhlak Nabi dan orang-orang yang sering gangkat li Allah ke wali Allah orang hanalu makanan sering puasa adabkan puasa makanan ala kadar. Jadi salah satu sifat Nabi yang nabak katanya menyo kira-kira makan sedikit. Nyan kata cok leitanya prinsip sifat Nabi. Menyo memang sifat Nabi boleh tak ikut tak pujit dia kata. Sebagai contoh ibadah Nabi tak ikut. Maknanya long tata cara puasa dah yang lain. Tetapi minyak tak pujit berawatuh ke Nabi, nyo yang hajit. Walam takun nubuwatun muhtasabah walau raqa fil khairi a'lal aqabah bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Walam takun nubuwatun muhtasabah. Tidak bisa kita berusaha untuk menjadi nabi. Walau raqa fil khairi a'lal aqabah, walaupun kita niat naik derajat amal ibadah paling tinggi. Ubina amal ibadah yang hai kubur legok tak kubur legok. Yang hai gak kubur tak kubur. Walau raqa fil khairi kita naik jalan kebaikan a'lal aqabah, tingkat paling tinggi. Tetap haji dia ke Nabi. Kibanjit yang kajiannya bal dzaka fadlullah. Itu adalah murni semata-mata pilihan Allah. Yang jik ke Nabi ke Rasul kalau usaha ada yang jik ke Nabi. Bal dzaka fadlullah yu'tihi liman. Allah mendatangi bagi seseorang ya sya'u jallallahu wahibul minan. Siapa yang Allah kehendaki menjadi rasul, itulah yang menjadi rasul. Yang beda begitunya nabi-nabi yang awal berusaha ada ke Nabi haji. Danya anak apa pegak jalan raw tu. Ya taik kecil je dah jalan kecil, taik ke dewan, taik ke bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya boleh mendaftarkan diri dah jalan raw tu. Tetapi dari jalan raw tu puji ke Rasul, ya hana cara. Adab tinggi lagi taik ibadah hadir. Kebancit yang pilihan Allah so yang pilih. Cuma inna lam Nabi Muhammad hanali penutup Nabi, penutup Rasul adalah Nabi Muhammad. Tetapi sikap Nabi, sistem Nabi, akhlak Nabi, perangu Nabi nyanjit dia ada puput. Telah tahu makanan tidak banyak. Nyanbut Nabi. Nyani barang siapa memakan dan minum
sekira-kira penuh setengah perutnya, niscaya dapat ia satu suku daripada martabat anbiya. Makan setengah saja, fikhan perut dapat yuh kengka gadah de, nya kaji dapat yuh. Nyan adalah kata ikut lagi Nabi puput-put. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi manzilatun atwalikum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kulla naumin akulun syarubun. Nyoh kahitnya bermula yang terlebih afdal, terlebih baik martabat kamu pada Allah itu, yaitu orang yang memanjangkan akan lapar, orang yang letunduk, orang yang sering puasa, nyan martabat yang paling mulia di sisi Allah. Dan membanyakkan tafakur akan nikmat Allah. Selain orang le puasa yang paling raih derajat, orang yang sering tafakur nikmat Allah. Semeki ke nikmat Allah, hodaba yang hidupnya. Itu yang biasa terlambat, waktu habis baru tinggal. Waktu barakan gebi 3 ibadah malam itadam. Oh katuha air itadam baru tinggal hawa dengan kengka terlambat. Harta cukup jai hantam pernah tam sedekah. Waktu kabih baru tinggal ada mentang kum sedekah. Mata menancit, mantang terang, hantam gelap Quran, menyo Quran guglip mata gutun ilmu giap preh go baca la warung kopi. Quran ada umat yang ana bayar preh. Wate mata karusak, ada dengar go buat mohon, ada beli go abut, sabi dia yang telah. Jadi hanya menan tafakur nikmat Allah. Umum gejuk tengah 3 ibadah. Geliung mantang terang, tayak dengan beut, tayak dengan nasihat. Tubuh mantang kuat, mantang sehat, tubuh mantang geruh, jak masjid, jak ibadah. Baik waktu kamu beli dalam dika, nya nalican kan. Nah, maka orang yang le puasa dan orang yang le tafakur nyan yang paling mulia Allah. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakur 1 saat saja terlebih baik di sisi Allah daripada ibadah 70 tahun. Tapi bila salah kudu hadisnya, mia salah kudu kajade hanai kemayang li 70 tahun hanai kemayang li, karena ngan ta ibadah 70 tahun mantang rayu di tafakur. Padahal ngan ibadah sunat, ngan ibadah sunat 70 tahun mantang rayu pahala dengan tafakur. Kon ibadah wajib, yang ibadah wajib berarti kaitu mana dulu kemayang. Ya, nyan ngan ibadah sunat lebih rayu 70 tahun dan ibadah sunat dengan taduk siat tafakur. Sawa utanya niba puji utanya, apa tujuan Allah ke puji utanya, tempat tinggahan di tinau, tempat tujuan ho. Olehnya ku tugas utanya dengan Allah. Nyan giuduk siat giumki.